made a billion stars above us, who made the air that we all breathe, who made the mountains and the sea, who made the earth, who made the moon. So powerful, so wonderful, all your creation testifies. Your glory revealed, your glory unveiled. There's nothing impossible in you. Mari bangkit berdiri saudara. It's you who calms the raging sea. It's you who heals the blinded man. It's you who raised the dead to life. It's you, it's you, it's you, who made a billion stars above us, who made the air that we all breathe, who made the mountains and the sea, who made the earth, who made the moon. So powerful, so powerful, so wonderful, all your creation testifies. Your glory revealed, your glory unveiled. There's nothing impossible with you. The raging sea, it's you who heals the blinded man. It's you who raised the dead to life. It's you, it's you, it's you, it's you who calms the raging sea. It's you who heals the blinded man. It's you who raised the dead to life. It's you, it's you, it's you. Oh, 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 and if I worry, I will find you. You turn my problems into peace, peace, peace. I surrender all to you, you, my Jesus. Don't worry, I will find you. You turn my problems into peace, peace, peace. I'll surrender all to you, You, my Jesus. and if I worry, I will Find you. You turn my problems into peace, peace, peace. I surrender all to you, my Jesus. It's you Who calms the raging seas. It's you who heals the blinded man. It's you who raised the dead to life. It's you, it's you, it's you. It's you who calms the raging sea. It's you who heals the blinded man. It's you who raised the dead to life. It's you, it's you, it's you. Oh, 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 my Jesus. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, come on. Siap-siap. Kita mau meninggalkan Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Amin. Ayo semua tepuk tangan di atas kepala, come on. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oh, 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 Katakan, kulihat. kulihat musuh mendekat, Tantangan. hidup yang berat. Namun ku tetap percaya. Namun ku tetap percaya. Ya Tuhan.
mendekat. Tantangan hidup yang berat, Namun ku tetap namun ku percaya, tetap percaya. Ya Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang hebat. Yesus Tuhan yang berkuasa, dahsyat segala kekuatan-Mu. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. semuanya come on. Oh, Yesus Kau perkasa, mulia berkuasa. Salam-Mu tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, tiada tandingnya. Ku bebas dan ku nyanyi haleluya. Oh, 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 oh. Semuanya oh, come on. Semua jemaat nyanyikan lagu ini, come on. Yesus Kau Yes, berkata, God. mulia berkuasa, segala musuh tunduk dengannya. Ya luar biasa, tiada bebas dan ku nyanyi haleluya. Yesus Kau perkasa, mulia berkuasa, segala musuh tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, tiada tandingnya. Ku bebas dan ku nyanyi haleluya. Ku bebas dan ku nyanyi haleluya. Oh, 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 Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di segala musim hidup kami Tuhan. Bagimu segala hormat, kemuliaan dan keagungan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Happy birthday, happy birthday to you. Ku ucapkan sarang hamnida dan tertawa bersamamu. Happy birthday, happy birthday to you. Oh, ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Hari
kemuliaan bagi Tuhan. Boleh saya undang semua jemaat untuk bisa bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengatakan Happy Anniversary ICC dengan suara yang paling keras meriah. Siap? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Happy Anniversary ICC. Beri kemuliaan bagi Tuhan. 1, 2. Boleh kita satukan hati dalam doa, kita mau doa sama-sama. Bapak mengucap syukur untuk kasih-Mu, tuntunan-Mu pada gereja ICC selama 17 tahun. Thank you, Father. Tuhan, Kau Allah yang setia, yang menuntun kami memelihara, menjagai setiap langkah kami. Thank you, Father. Kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasih, Pastor Chandra, Thank you, Jesus. untuk semua leaders, untuk semua pelayan. Hikmat, kekuatan, hati yang takut akan Tuhan turun atas kami untuk kami bisa mengembalakan, memimpin, memperlengkapi, memelihara jemaat yang Kau percayakan pada kami. Yes, Father. Kami percaya gereja ICC akan terus bertumbuh dalam kasih, In the name of kebenaran, Jesus. bisa menjangkau, memenangkan banyak jiwa, Amen. memperlengkapi mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Terima kasih Bapa, sekali lagi mengucap Glorify syukur dan segala kemuliaan Lord in the hanya name of bagi Jesus. nama-Mu. Di dalam Praise nama Tuhan Lord. Yesus yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Thank you, Father. Tentang-Mu, tentang-Mu, biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tentang-Mu, tentang-Mu, biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu, biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Semua hanya tentang Engkau, Tuhan. Tentang-Mu, tentang-Mu, ya Yesus. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Ini pujian kami hanya untuk-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Untuk-Mu,
biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan semua ini hanya tentang Engkau Tuhan. Semua hanya tentang Engkau Bapa. Hanya tentang-Mu. Biarlah semuanya ini hanya Tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Biar seluruh hidup kami, biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur di hadapan Tuhan yang akan diwakili oleh 4 generasi yang ada di ICC. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ICC, tempat kami memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ICC selama 17 tahun ini. Semoga semakin banyak anak-anak yang mengenal Tuhan melalui ICC. Amin. Bapak yang baik, Bapak yang dalam surga Tuhan, hari ini kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk generasi muda di gereja ini Bapak. Bapak, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dari generasi ke generasi Bapak. Bapak, jauhkan kami dari seluruh godaan-godaan yang ada Tuhan. Bapak, jauhkan kami dari hal-hal yang jauh dari kasih-Mu Bapak. Bapak, jamah kami satu persatu Tuhan. Pakai kami untuk bisa menjadi game changer Tuhan di dunia ini Tuhan Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Biarlah anak-anak muda yang ada di gereja ini Tuhan bisa bertumbuh, berkembang hanya dalam nama-Mu Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Bapak, kami bersatu hati berdoa buat setiap pelayan yang ada di ICC ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan biar tubuh jiwa roh mereka, dan boleh Tuhan berikan kekuatan buat setiap pelayan di ICC boleh melayani Tuhan lebih lagi. Juga biarlah hikmat Tuhan turun buat setiap pelayan yang ada di ICC, dan mereka boleh menangkap isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam setiap pelayanan mereka. Dan berdoa juga biarlah mereka boleh melayani Tuhan lebih tulus, bukan mencari penghargaan manusia, tapi murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa biar ada kesatuan, ada kasih di dalam setiap pelayan ICC. Sehingga melalui pelayanan di setiap pelayan ICC, banyak jiwa yang boleh diberkati, banyak jiwa yang boleh dikuatkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui gereja ICC ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah mengirimkan jemaat Tuhan dari umur yang terkecil sampai pada yang senior Tuhan. Semua tergabung di ICC Tuhan. Biarlah menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang berakar di dalam Engkau, bertumbuh terus dan berbuah Tuhan, yang bisa membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa supaya jemaat-Mu yang selalu kuat Tuhan dalam menghadapi apapun. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, yang sudah Engkau tetapkan untuk membawa umat-Mu Tuhan datang mendekat kepadamu dan lebih mengerti dan intim akan Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk para leaders Tuhan yang Kau pakai dari umur muda sampai senior juga Tuhan, tetap melayani Engkau di dalam mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, biarlah gereja ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh membawa dampak bagi kota Bandung ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk para pastor
yang ada di gereja ini. Engkau juga memberkati, berikan hikmat terus Tuhan kepada mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. 17 tahun gereja ini ada. Benih yang Kau tabur ya Tuhan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pekerjaan-Mu. Firman-Mu katakan Kau yang memulai pekerjaan yang baik, dan Kau yang akan melanjutkannya Tuhan. 17 tahun Tuhan Yesus Kau menyertai kami. Kau mengangkat begitu banyak para pelayan Tuhan, para pemimpin, para gembala di tempat ini. Dan Kau utus jemaat-jemaat-Mu Tuhan datang sebagai satu keluarga untuk membangun gereja-Mu. Dari masa waktu ke waktu, 17 tahun sudah Tuhan Yesus Kau menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, the best is yet to come. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, gak pernah kami dengar, gak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau telah siapkan bagi kami untuk ke depan ya Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah menjadi berkat ya Tuhan, melayani Engkau. Dan jemaat-Mu yang terus rindu untuk membangun gereja ini, membawa banyak jiwa-jiwa untuk bisa diselamatkan, untuk bisa dimuridkan. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali Tuhan Yesus menjemput gereja-Mu, kami kedapatan orang-orang yang berbuah banyak, anak-anak-Mu yang Kau berkenan di hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada benih firman yang hidup. Sehingga ketika kami mendengar, kehidupan kami tidak sama lagi. Dan Roh Kudus bekerja saat ini dengan leluasa dan urapi kami semua. Urapi hamba-Mu in the name of Jesus Christ. Everyone say amen. Boleh gak sebelum saudara duduk cari dua orang ya, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, kasih pelukan yang hangat, katakan happy birthday ICC ke-17. Depan, belakang, kiri dan kanan. Ya kan kita satu keluarga. Haleluya. God is all the Tuhan Yesus baik di setiap waktu. 17 tahun nih, udah remaja, ya. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan bagi Dia, ya. Bagi saudara yang belum tahu, gereja ini dimulai dari sebuah persekutuan, ya. Persekutuan kecil di rumah saat itu, dan gak kepikir juga bakalan jadi gereja.
Tapi Tuhan dulu mulai 5 Maret 2008. Ya. Agak ragu-ragu juga karena yang mau memulainya saat itu bicara dan saya nggak kenal dia. Saya nggak tahu, terus dia tanya gitu. Lalu saya doa, saya pikir apakah ini kehendak Tuhan. Dan kemudian berjalan waktu, mulai sebuah komsel di rumah, persekutuan para beberapa hamba-hamba Tuhan. Dan mulai berjalan saudara. Tiba-tiba menjadi besar, sampai rumahnya penuh sekali, sesak. Dan bagi saudara yang awal-awal ada di sini, ada yang di antara kita yang mau pas lagi komsel di rumah persekutuan masih ada. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan untuk teman jemaat Tuhan yang setia. Ya, banyak ya, TM, ada Kokis, ada Erwin. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan itu bekerja dengan ajaib. Lalu kita menjadi sebuah gereja. Dan ketika gereja ada, saat itu kan tempatnya masih di hotel. Masih ingat gak ya? Ya hotel Aston apa tuh? Aston Braga ya. Aston Braga kita mulai di situ. Jadi jemaat itu dikasih kartu. Kalau masih ingat. Dikasih kartu terus ada jadwalnya. 2 hari di sini, 3 kali di sini gitu ya. Jadi bagiin semua. Karena terjadi sering sekali terjadi ketika jemaat datang ke sebuah tempat satu hotel gitu, terus dia lihat kok kosong gitu. Mana semua? Ternyata ibadahnya di tempat lain. Jadi kami pindah dari waktu ke waktu, kita pindah dari gereja ke gereja, atau tempat yang satu, hotel yang satu ke hotel yang lain. Dan saya ingat betul teman-teman yang melayani dengan dedikasi itu membuat semangat yang luar biasa ya. Jam 1 pagi sebelum ibadah dimulai masih bawa speaker untuk gereja. Karena gerejanya dulu kan di hotel ya, jadi harus bongkar pasang kayak gitu. Kayak gini lampu-lampu semua harus bongkar lagi, jalan naikin lagi gitu ya. Ada teman-teman juga yang bantu sound system dan lain-lain. Tuhan setia ya. Luar biasa ya. Dan banyak di antara kita yang mulai pelayanan awal dan saya pikir siapa yang akan melayani Tuhan. Saya ingat betul jam 11 malam itu masih ada di studio musik. Duduk di luar depan studio musik. Kok feedback. Duduk di situ sama istri saya. Saya bilang, wah, akankah begini terus ya ke depan? Ya, berat sekali saudara. Tapi saya percaya Tuhan bekerja. Dari waktu ke waktu datang banyak orang melayani. Dan lewati banyak sekali hal-hal yang enak dan hal-hal yang gak menyenangkan saudaraku. Saya gak pernah kenal saudara-saudara diutus Tuhan. Saya yang percaya demikian, katakan amin. Untuk membangun gereja, bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus ke tempat ini. Kita ini gereja, firman Tuhan katakan itu adalah satu keluarga. Ya, keluarga Tuhan di mana kita ada di dalamnya dan kita turut membangun apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan kasih visi dalam gereja ini is very simple vision. It's very simple to miss. Satu kalimat aja. Menjadi murid Yesus yang berhasil dan berdampak. That's it. Satu kalimat. Tuhan bawa, kenapa harus ada gereja ini? Gereja ini membawa visi Tuhan. Visi Tuhan adalah supaya kita menjadi muridnya. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bukan sekedar orang yang diselamatkan, tetapi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya. Dan menjadi murid yang seperti apa? Menjadi murid yang berhasil. Roh, tubuh, dan jiwanya terpelihara dengan sempurna. Setiap aspek kehidupannya. Kalau saudara bekerja dengan baik. Kalau sudah punya usaha, punya usaha yang baik. Keluarga yang baik.
Dipelihara Tuhan roh, tubuh, dan jiwa. Pada waktunya kita mengikut Tuhan, dipelihara dengan sempurna. Dan itu panggilan kita. Menjadi murid Yesus yang berhasil. Karena begitu banyak orang yang menjadi murid Yesus. Yang saya perhatikan, saudara, banyak jatuh di banyak hal. Dan Tuhan bawa gereja ini melalui panggilannya. Untuk menjadikan murid Yesus yang berhasil. Dan dalam keberhasilan yang Tuhan berikan, saudara pun gak hanya menikmati, saudara menjadi berkat. Yang mau katakan amin. Ya, kita jadi berkat. Dan di gereja ini saya bersyukur sekali. Boleh kasih tepuk tangan gak untuk semua para pelayan Tuhan yang luar biasa sekali. Di sini saya gak tahu jumlahnya sekarang, mungkin ada 160, 170 orang yang melayani. I'm not sure exactly what's the number, but it's quite a lot. Dan Tuhan kirimkan, Tuhan utus untuk bisa melayani di gereja ini, untuk sama-sama membangun. Dan saya berdoa setiap kita di sini melayani Tuhan. Semuanya ya, melayani Tuhan. Karena kita di sini adalah untuk membangun gereja yang Tuhan telah berikan. Sehingga kita dipakai Tuhan dan kita berbuah banyak. Amin. Ya, menjangkau jiwa-jiwa, dan gereja selalu akan ditentukan dari kepemimpinan, ditentukan dari pelayanan, ditentukan dari persekutuannya, kesehatannya, bagaimana jemaat bisa terus menjangkau sehingga kita nggak menjadi jemaat yang bayi rohani tapi terus bertumbuh dewasa dan dipakai Tuhan. Yang mau dewasa katakan amin. Nah, saudara, sekali lagi katakan sebelahnya happy birthday. Oke. Nah, saudara, kita akan lanjutkan yang baru. Yang kita baru mulai beberapa waktu yang lalu. Ini khotbah yang ke-11. Ya, Through the Bible Series. Kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian. Dan saya hanya ambil beberapa highlight-nya saja yang utama-utamanya ya. Nah, kali ini saya mau bicara tentang sesuatu yang akan berhubungan dengan kita semua. If we breathe, kalau saudara bernafas, saudara akan mengalami ini. One way or another. Yaitu perselisihan. Ya. Kita bisa mengalami yang namanya bersitegang dengan orang lain. Dan cerita ini Kejadian 42 sampai 45 ada cerita tentang Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya yang sudah menjual dia, yang sudah mau membunuh dia, yang mau merusak kehidupannya. Dan here he comes, ya, ketemu dengan mereka setelah 22 tahun, dijual umur 17 tahun. Jadi umur 17 tahun Yusufnya dijual. Ketemu sama yang menjual dia, umurnya sudah 30 sekian tahun, 39 tahun. Ya, jadi cukup lama bedanya. Nah, saudara, kalau bicara pengampunan, semuanya akan mengena ini. Kenapa? Gak ada di antara kita yang akan selalu baik-baik aja. Selalu ada aja di dalam kehidupan yang mungkin benturan sama orang, gak sesuai dengan harapan. Bisa dirugikan orang. Ada orang yang berlaku gak baik sama kita. Ada orang yang membangun usaha bagus. Waduh, dia kasih tabungannya, dia kasih waktunya, kasih dedikasinya. Terus gitu dia bangun. Ajak temannya bilang, boleh gak gua ikut bisnis lu? Ya, ayo ya ikut barengan. Karena kamu sahabat saya, mulai lagi baru bangun usaha bareng. Tiba-tiba dibawa kabur, saudara. Bes. Sakit hati. Kok bisa ya? Dan cerita yang seperti ini dirugikan orang, ditipu dan lain-lain bisa dialami oleh setiap orang karena kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Keputusan orang lain bisa berdampak dalam kehidupan kita. Itu saudara. Bahkan dalam gereja ini ketika mulai di awal 2008 bulan September itu, kalau kita mau bercerita tentang, kalau saya dikasih kesempatan untuk bercerita tentang kepahitan, kayaknya banyak yang bisa disebut pahit. Banyak.
Ada orang-orang yang meninggalkan dalam pelayanan. Ada minggu mulai mau ibadah, terus tiba-tiba di tengahnya mungkin hari Rabu, Kamis itu tinggalkan saudara. Gak ada yang melayani. Kekurangan orang. Dan saya bingung juga, ini harus gimana? Kok ada yang sampai tega-teganya gak memperdulikan orang lain? Lupakan aja. Wow. Hampir quit juga waktu itu ya. Hampir selesai saya bilang, wah gak tahan ini kalau begini. Kok jadi curhat ya? Terus lagi berjalan, terus tiba-tiba ada yang ya menipu dan lain-lain. Sampai harus mengeluarkan semua tabungan yang ada. It's true story. And it's hurt ya. Siapa di sini yang pernah terluka? Atau enggak pernah kecewa deh? Coba angkatnya tinggi-tinggi saudara. Katakan sebelahnya kita senasib ya. Nah yang kayak gitu kita pernah alamin. Jadi kalau mau bicara tentang kesempatan untuk menjadi pahit, rasanya setiap kita pun punya kesempatan itu. Ya toh? Dengan orang tua, dengan teman kita, dengan teman sepelayanan dan lain-lain. Dan dampak daripadanya, daripada kepahitan, daripada kekecewaan itu besar sekali saudaraku. Besar sekali dampaknya. Kepada kesehatan, kepada pekerjaan, dalam keluarga, dan lain-lain. Nah kisah Yusuf saya bersyukur ditulis supaya kita bisa melihat perspektif yang lain tentang kehidupan. Karena dalam masa hidup saudara, hidup setiap kita gak mungkin tidak ada hal-hal yang seperti ini. Meskipun kita hidup benar sekalipun, taat kepada Tuhan, selalu ada saja, firman Tuhan katakan, ada orang-orang yang mungkin bisa mengecewakan saudara. Dan kita harus menjadi Kristen yang dewasa, anak Tuhan yang dewasa. Kalau tidak, maka badai kekecewaan bisa menghantam kehidupan kita, pelayanan kita, sehingga kita undur daripada Tuhan. Dan itu yang bukan Tuhan mau. Tuhan mau kita dewasa, katakan sebelahnya, Tuhan mau kamu dewasa. Dewasa di dalam Dia. Dan Yusuf, saudara, kalau bicara tentang pengampunan nih, bicara tentang pengampunan, oh hari ini khotbahnya tentang pengampunan, pasti kita mikirin nama tuh, muncul tuh nama-nama. Oh si ini mungkin di kantor mempermalukan saudara, ya, mungkin di rumah, mungkin di dalam pelayanan sekalipun ada orang-orang yang melukai hati saudara. Ada beberapa pelayanan yang dulunya giat melayani Tuhan, tiba-tiba kecewa sama pemimpinnya. Hari ini saudara duduk sebagai jemaat, nggak mau sama sekali melayani. It can happen. Bahkan banyak saudaraku. Dan cerita Yusuf adalah cerita yang ditulis bagi kita ketika Yusuf bertemu dengan orang-orang yang merusak hidupnya. 22 tahun tidak ketemu. Jadi 17 tahun dia dijual. Terus 39 tahun dia ketemu. Tapi sekarang udah berubah. Yusuf sudah menjadi mangku bumi. Dan ini dimulai ceritanya. Once upon a time. Kejadian 42 ayat 6. Kayak Taya ya. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi punya kuasa saudara. Mangku bumi. Orang nomor 2 di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya menghadap dan apa? Sujud dengan muka sampai ke tanah. This is where the dream came true. Yusuf punya mimpi satu hari nanti mereka akan sujud. Tapi dia gak tahu caranya. Dia gak tahu bagaimana ceritanya. Dan here it comes. Yusuf menjadi mangku bumi dan saudara-saudaranya dulu yang menjual dia sekarang sujud di hadapan dia. So this is quite emotional.
ada di hadapan Yusuf. Nah, Yusuf punya kuasa. Yusuf bisa penjarakan mereka, bisa balas, bisa bunuh mereka kalau mau. Yusuf punya kuasa untuk melakukan semuanya itu. Lalu Yusuf kasih ujian, kasih tes sama mereka. Ini karena ketika mereka datang, adik bungsunya nggak ada di situ. Lalu Yusuf minta, bawa adikmu ke sini. Singkat cerita, saudara, adiknya datang. Bapaknya, yaitu Yakub, kasih izin Benyamin dibawa. Karena hati Yusuf rindu banget pengen ketemu sama Benyamin. Adiknya. Dibawa adiknya. Dan dia uji mereka dengan bilang, Benyamin harus tinggal di sini sebagai budak. Wah! Dan Yusuf ingin tahu apakah kakak-kakaknya udah berubah belum? Apakah masih sama jahatnya seperti dulu? Ujian, saudara. Dan ketika Yusuf bilang begitu, Benyamin adikku, Benyamin harus tinggal di sini. Well, by the way, mereka nggak tahu Yusuf ini siapa, nggak tahu. Karena sudah 22 tahun nggak ketemu, saudaraku. Bahasanya sudah beda, mungkin posturnya sudah beda, warna kulitnya sudah berubah dan lain-lain. Mereka nggak bisa mengenali dia. Dan ketika Yusuf bilang, Benyamin harus tinggal di sini sebagai budak. Wah, semuanya gempar karena bapaknya sudah kasih warning, kasih peringatan. Benyamin harus balik ya. Ini bahasa saya saudara supaya simple aja. Tiba-tiba Yehuda, salah seorang daripada kakaknya Yusuf yang dulunya menjual Yusuf, tiba-tiba bilang begini, ayat Kejadian 44 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hambamu tinggal di sini jadi budak aja. Budak tuanku menggantikan anak itu dan biarlah anak itu pulang. Dia bilang saya aja jadi budak. Biar Benyamin pulang aja. Ya, saya nggak tahan kalau bapak saya sangat menderita, kalau Benyamin juga hilang. Yusuf sudah nggak ada, terus Benyamin juga nggak ada. Nanti gimana orang tua saya? Biar saya saja. Dan ketika Yusuf melihat sacrifice, perubahan daripada Yehuda, dia nggak tahan lagi. Hatinya sudah terharu banget. Sudah pernah nggak sih ngerasa nggak tahan hatinya? Pernah nggak? Tiba-tiba meluap. Pernah gak ya? Saya pernah ketemu sama orang baik-baik, biasa-biasa gitu, ngobrol aja. Ketika ngobrol, Roh Kudus jangan, langsung keluar semuanya, saudaraku. Air matanya dari atas, dari bawah semuanya keluar. Dari hidung semua keluar. Ya, saya pikir baik-baik aja, tiba-tiba gak tahan lagi. Dan menangis. Dan Yusuf mulai ceritanya ini. Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berseru dia, suruh semua keluar gitu ya. Saya baca highlightnya ya. Ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Jadi perasaannya masih kena gak saudara? Masih, it still hurt. Masih sakit, ada perasaannya saudaraku. Emosionalnya masih ada pengaruh di situ. Menangis dia keras-keras sehingga kedengaran kepada semua orang Mesir. Kepada seisi istana Firaun. Dan ayat 3, Yusuf berkata kepada saudaranya, akulah Yusuf. Can you imagine what happened? Akulah Yusuf. Bapak masih hidup gak? Aku Yusuf. Dan mereka gemetaran takut sama dia. Ayat 4 dikatakan, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. In case you forgot. Supaya kamu gak lupa. Aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Dan mereka gak berani mendekat.
Mereka takut, ketakutan sampai kayak seperti orang mati, saudaraku. Dan dikatakan ayat 5 begini, tetapi sekarang jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri. Ini ajaib, saudaraku. Ada rahasia luar biasa di sini. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6, 2 tahun masa kelaparan, nanti ada lagi 5 tahun ke depan. Maka Allah, ayat 7, menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, ayat 8, sama-sama, 2, 3. Kalimat pertama, 2, 3. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi siapa? Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi Allah yang menyuruh kamu ke sini. Dan saya bayangkan saudara, 22 tahun perpisahan Yusuf dengan mereka, 17 tahun masih berapa? SMA ya? SMA 2 ya? SMA 2, SMA 3 mungkin, dijual begitu saja. 9 tahun umurnya sekarang bertemu dengan mereka. Saya bayangkan kalau 22 tahun terpisah, lalu Yusuf kepahitan, mikirkan terus tentang apa yang dia alami, kenapa saya begini, begitu dan lain-lain. Dia simpan amarah. Lalu ketika dia dijual, dibelenggu seperti budak layaknya saat itu, sudah dirantai, dibawa ke Mesir, digiring ke situ. Dan masuk istana, suruh kerja di sana. Kalau dia bilang kepahit, dia tetap gak bisa mengampuni, dia pahit. Dan dia bilang, I don't deserve this. I don't deserve this. Saya gak layak terima ini semua. So I don't want to work, this is not my work. Ini bukan kerjaan saya. Ngapain ngepel-ngepel, ngapain bersih-bersih. Can you imagine what happened? Mungkin Yusuf sudah hancur kehidupannya, dia depresi dan lain-lain, dan rusak pekerjaannya, rusak masa depannya, dan rencana Tuhan gak bisa terjadi dalam hidupnya. Tapi Yusuf mengampuni. Maka itu kita perlu mengampuni. Yang mau katakan amin. Nah saudara, prinsipnya yang pertama adalah pengampunan adalah tentang kebebasan saudara, bukan kelayakan. Kakak-kakaknya Yusuf belum berubah. Belum ganti rugi. Belum minta maaf. Yusuf sudah mengampuni mereka. Untuk apa sih? Untuk kebebasannya dia. Kita mengampuni supaya kepahitan tidak lagi merusak hidup kita. Bayangkan kalau Yusuf dijualnya sehari, kejadiannya sehari, tapi selama 22 tahun dia menderita. Bayangkan kalau itu terjadi. Jauh lebih parah. Saudara, kalau dia simpan kepahitan karena itu akan merusak hidupnya. Makanya pengampunan adalah untuk kebebasan kita. Sehingga itu membebaskan kita dari kepahitan, dari sesuatu yang merusak diri saudara, dan lain-lain. Meskipun orang itu belum berubah, meskipun orang itu belum menunjukkan penyesalan, ataupun minta maaf sama kita. Karena ini is all about bagaimana saudara bisa dibebaskan dari keterikatan akan kepahitan. Yang mau mengampuni katakan amin. Supaya kita bebas. Jangan sampai apa yang sudah terjadi sama Yusuf sudah menderita luar biasa, tetapi dia mengikat lagi dirinya dengan kepahitan. Yang kedua adalah pengampunan adalah tentang keputusan, saudaraku. Bukan perasaan. Nah saya mau nanya, apakah Yusuf masih merasa gak kesedihannya, kesakitannya? Menangis gak tadi dia? Menangis. Berarti it's still there. The feeling is real. Perasaannya itu nyata. Dia tuh masih merasa sakit. Makanya dia bilang dia menangis keras-keras.
Dia mungkin ingat lagi apa yang terjadi. Dia dijual, dipenjara, diperbudak, difitnah, dilupakan. Wah, segala macam penderitaannya akibat orang lain. Kakak-kakaknya meskipun dia tidak bersalah. Makanya dia harus mengampuni dengan keputusan. Bukan karena dia perasaannya sudah baik. Dia masih merasa sakit. Kalau ada di antara kita yang mau mengampuni orang lain, mungkin saudara masih merasakan sakitnya. Mungkin masih berduka. Ya. Karena pengampunan tidak langsung menghapus perasaan. Masih bisa ada rasa sakit yang muncul, saudaraku. Ketika kita bangun pagi-pagi lalu kita mikirkan nama seseorang, tiba-tiba kita nangis. Kita mikir, aduh, kok orang itu tega banget ya. Kok sampai begini dan lain-lain. Saudara merasakan terluka lagi dan kita menangis. Perasaannya masih ada, tapi pengampunan adalah keputusan. Tapi apapun yang terjadi saya mau mengampuni dia. Amin. Ya, tadi pagi sebelum kesini, pagi-pagi benar masih gelap, saudara. Saya gak mau ada ganjelan dalam hati saya. Makasih Tuhan tuh 17 tahun. Lalu saya sebutkan orang-orang yang mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hati saya. Kalau ada Tuhan saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya lepaskan pengampunan bagi mereka. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal, memeriksa hati lagi, saudara. Karena pengampunan adalah keputusan, bukan perasaan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, pengampunan juga akan merubah, ini penting sekali, penderitaan kita bagi tujuan Tuhan. Yuk sama-sama. Pengampunan 2, 3. Pengampunan merubah penderitaan kita bagi tujuannya Tuhan. Ya. Nah, ini menarik sekali. Saya ketika baca ini, saya fokusnya ke sini, saudara. Ini pop up, ini muncul langsung ayat ini. Dikatakan begini. Kejadian 45 ayat ke-8a dikatakan, jadi, yuk sama-sama dengan suara keras 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi siapa? Allah. Wait a minute. Hold on. Tunggu dulu nih. Kan sudah jelas yang jual siapa? Kakaknya. Yang mau merencanakan pembunuhan siapa? Kakak-kakaknya. Lalu Yusuf katakan bukan kamu. How is that possible, saudara? Bagaimana itu mungkin? Yang mau merusak hidupnya, Yusuf yang mau merusak masa depannya, mau merusak rencana Tuhan bagi hidup Yusuf adalah kakak-kakaknya. Dan Yusuf katakan bukan kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Dan sudah tahu kenapa mereka mau merusak hidup Yusuf. Di balik layar ada iblis yang bekerja. Di balik layar iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuannya. Dan ketika dia tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin besar, iblis bekerja lewat kakak-kakaknya. Dan mereka iri hati dan lain-lain. Dan akhirnya mau menjual Yusuf, mau membunuh dia supaya mimpi yang Tuhan kasih dalam Yusuf gagal. Itu pekerjaan Tuhan. So, in the Bible, di dalam Alkitab, segala pencobaan itu selalu mengejarnya firman. Makanya benih yang ditabur itu, iblisnya mengambil. Jadi ketika Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin besar, iblis bekerja untuk bisa hancurkan mimpi itu. Makanya dia pakai kakak-kakaknya. Ya, Kejadian 37 ayat 20 dikatakan, mari kita bunuh dia. Ya. Highlightnya terakhir, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. So it's against the dream that he has from the Lord. Sudah percaya Tuhan punya rencana bagi kita? Lambaikan tangannya. That dream that God give you, ada oposisinya. Makanya Tuhan mau kita tetap setia kepada Dia.
Dan Yusuf katakan bukan kamu, tetapi Allah yang menyuruh. Jadi artinya gini, Yusuf katakan begini, kamu punya rencana. Tapi Tuhan juga punya rencana. Dan rencana Tuhan lebih besar. Untuk memelihara kehidupan, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kamu mau rencanamu berhasil ketika kamu menjual saya, tetapi Tuhan pun punya rencana dan Dia mau rencananya berhasil. Haleluya. Makanya Yusuf melihat bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar. Bagi setiap pengalaman saudara, setiap kekecewaan kita, saudara percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih lebih besar. Dan pada waktu ini terjadi, tidak ada seorang pun yang mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Yusuf gak tahu, orang Ismail tidak tahu, Potifar tidak tahu, Firaun gak tahu. Kakak-kakaknya gak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Tapi Tuhan punya rencana. Sama seperti orang kalau dapatkan begini saudara. Ini bagian sedikit dari puzzle. Kalau saudara dikasih bagian satu aja begini. Dikasih begini lalu kita bilang. Saudara bilang gini. Orang bilang gini sama saudara. Tebak ini apa gambarnya. It's difficult. Saudara gak akan tahu gambar ini bakalan jadi apa. Atau ini satu bagian aja. Kejadian ini, coba kamu pegang ini. Bayangkan gambar apa ini. Kita akan sulit sekali menebak gambar apa yang akan terjadi seperti itu. Sama seperti mereka. Ketika mereka menjual satu kejadian. Ketika orang Ismail membawa dia ke Mesir, satu kejadian. Itu hanya satu piece. Dari sebuah puzzle yang besar. Dan mereka gak tahu apa rencana Tuhan. Haleluya. Sudah percaya Tuhan punya rencana yang besar? Ya, mereka punya rencana tapi Tuhan punya rencana yang besar. Ya, orang bisa merencanakan, tapi apakah hanya orang yang bisa merencanakan? Tuhan pun bisa punya rencana. Dan rencananya Tuhan mau berhasil. Makanya Yusuf katakan Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Artinya gini, aku tahu kamu punya rencana yang jahat sama aku. Dalam bahasa aslinya kata reka itu casfahaf, artinya merencanakan dengan sengaja. Saya tahu Yusuf katakan kamu tuh rencanain dengan sengaja supaya hal-hal yang jahat terjadi sama saya. Saya tahu itu. Kamu yang mereka rekakan yang jahat. Tetapi Allah, kembali lagi ke ayatnya tadi. Allah telah mereka rekakannya untuk apa saudara? Untuk kebaikan. Jadi ada perubahan rencana. Katakan dengan saya, perubahan rencana. Allah berkuasa untuk merubah rencana seseorang bagi rencananya dia. Allah berkuasa untuk merubah setiap rencana manusia bagi rencananya Tuhan. Apa rencananya Tuhan bagi Yusuf? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang apa saudara? Besar. Itu rencana Tuhan yang besar. Lebih daripada kejadiannya, Tuhan punya rencana yang besar. Untuk memelihara kehidupan. Keturunan mereka bisa terpelihara. Nanti akan datang kelaparan. Kalau kamu gak selamat. Ya, dalam kelaparan itu maka semua bangsa akan meninggal. Dan tidak lagi ada keturunan yang akan melahirkan Yesus. Makanya Tuhan intervensi. Rencanamu aku rubah. Untuk mendatangkan kebaikan. Makanya firman Tuhan katakan gini, sebesar apa Tuhan bisa ngatur rencana seseorang untuk dirubah supaya bisa rencananya dia berhasil. Setinggi langit dari bumi. Itu tingginya rencana Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat ke-9, seberapa mampunya Tuhan merubah rencana manusia demi rencananya dia. Dikatakan seperti 2-3
tingginya langit dari bumi, demikian caranya Tuhan dari caranya manusia. Yuk sama-sama yang terakhir. Rancanganku dari rancanganmu. Rencana Tuhan selalu mengatasi rencana manusia. Gimana cara Tuhan bekerja? Setinggi langit dari bumi, dari jalanmu. Haleluya. Dan Tuhan merancangkan, meskipun mereka merancangkan yang buruk, Tuhan rubah menjadi kebaikan. Makanya setiap kita mungkin mengalami rencana saudara mungkin gagal oleh orang lain. Mungkin apa yang saudara sudah siapkan dengan baik bisa gagal karena orang yang tidak bertanggung jawab kepada saudara melakukan hal demikian. Tapi saudara tahu rancangan Tuhan lebih daripada rancangan manusia. Dan Tuhan berkuasa untuk membuat rancangan yang berhasil. Yang percaya katakan amin. Tapi poinnya adalah gini. Kapan berubahnya? Siapa yang ingin kalau ngalami yang buruk, saudara ingin menjadi baik? Yang angkat tangan dapat ya dalam nama Yesus. Siapa kalau ngalamin yang buruk, apapun yang buruk, terus akhirnya jadi baik? Praise the Lord. Hampir semua. The turning point is this. Turning pointnya ini perubahannya. Perubahan menjadi baiknya ketika saudara ngalami yang buruk. Sekalipun oleh mungkin perbuatan orang lain. Saudara tetap percaya. Saudara tetap taat dan setia. Itu aja. Dan ketika orang melakukan yang demikian, the plans of God unfold. Rencana Tuhan terus berlanjut, saudara. Membawa Yusuf menjadi mangku bumi. The turning point, dia tetap taat, dia tetap setia. Dia gak simpen kepahitan, dia lepaskan pengampunan. Dia tetap bekerja dengan baik di Potifar. Dia tetap melakukan segala sesuatu dengan excellent. Bukan dengan kepahitan. Kok gak ada amin? Ya. Ketika suami menyebalkan, tetap masak dengan baik. Para istri. Tuh ya gak ada amin tuh. Jangan kesel-kesel. Biasanya pakai telur, sekarang enggak. Suami aku lagi menyebalkan, dia lupa hari ini hari ulang tahun. Balas dia. Di meja makanan. Mana makanannya? Gak ada. Makan sendiri. No. Meskipun terjadi yang gak baik, saudara tetap lakukan yang. Maka rencana Tuhan bisa terjadi dalam hidup saudara. Maka rencana Tuhan bisa terbuka sehingga suami saudara bisa berubah. Makanya pengampunan adalah sama seperti menabur benih yang akan berbuah pada waktunya. So, the Bible teaches us something. Alkitab mengajarkan kita sesuatu bahwa mengampuni itu seperti orang yang menabur benih. Dari mana ayatnya? Kalau saudara buka dalam Lukas 6 ayat 37, dikatakan begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Jangan kamu menghukum supaya kamu tidak akan dihukum. Lalu dikatakan begini, apa? Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Taburlah pengampunan, maka engkau akan menuai pengampunan. Lalu dilanjutkan ayat ini dengan berkata demikian, beri itu. Maka kamu akan diberi. Pengampunan adalah taburan benih. Ya. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan. Kayak orang jualan gandum, saudaraku. Saat itu. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan. Supaya gak ada ruang di situ. Digoncang lagi. Tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya gini, kalau kamu menabur pengampunan yang kamu tuai,
akan jauh lebih hebat daripada itu. Apa yang kita tabur benih yang baik, yang kita tuai akan jauh lebih baik lagi. Selalu saudaraku, orang yang menabur benih yang baik akan menuai buah-buah yang baik. Dan buah yang kita tuai akan selalu lebih banyak daripada apa yang kita tabur. There is harvest. Makanya kalau ada orang yang melukai saudara, merugikan saudara, meskipun kita nggak lakukan hal yang nggak baik, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena berarti orang itu, kalau saya nggak baik sama dia, berarti orang itu sedang menabur benih kepada saudara. Benih itu saudara bisa pegang atau saudara bisa tabur. Haleluya, thank you. Praise the Lord. Dan orang yang menabur benih, dia akan menuai berkelimpahan. Yusuf menabur benih pengampunan. Dia menjadi penguasa. Keluarganya pulih. Keselamatan bagi bangsa-bangsa terjadi. Rencana Tuhan berhasil. Haleluya. Yesus mengampuni. Ketika dia disalibkan, Bapa ampunilah mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Tabur pengampunan. Apa yang terjadi saudara? Keselamatan bagi bangsa-bangsa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terjadi. Tuaian selalu lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Dan ketika saudara diperlakukan gak baik sama orang di dalam hidupmu, bersukacitalah. Karena saudara sekarang punya benih. Makanya tadi pagi saya bilang, kalau ada yang merugikan kita tanpa saudara salah, dia rugikan saudara. Itu namanya cuan. It's serious. Saya bilang sama orang, kamu beruntung banget. Beruntung apanya kok? Beruntung. Kenapa? Karena kamu gak lakukan yang salah, kamu diperlakukan yang salah. Sehingga ketika kamu tabur pengampunan, tuaian kamu akan jauh lebih besar daripada itu. Yang mau menabur pengampunan, katakan amin. Haleluya. Saya akan tutup dengan ini. Saudara percaya Tuhan punya rencana yang besar? Ya. Meskipun ada rencanamu yang gagal, bisa terjadi. Tapi kita percaya Tuhan punya rencana yang apa? Besar. Dan rencananya lebih tinggi dari rencana kita. Jalannya, cara Tuhan bekerja lebih tinggi dari jalan kita. Makanya kita percaya Tuhan punya rencana yang besar. Dan aku mau dipakai, Tuhan mau masuk dalam rencana itu. Meskipun ada rencana kita yang gak baik. Dan pilihannya, apakah saudara mau lanjut atau tidak, itu bersama dengan Tuhan. Itu pada kita. Ada di antara orang-orang Kristen yang mungkin ketika dia sakiti, dia gak bisa move on. Dia keliling terus dengan kepahitannya. Kemana-mana dia cerita tentang kepahitannya, kekecewaannya, kemarahannya. Dia cari jalan bagaimana membalas orang-orang yang melukai dia. Gak beres-beres saudaraku. Sekian 5 tahun, 10 tahun kejadian yang sudah lewat, terus ucapkan yang sama. Nah, orang-orang seperti itu saudara mungkin ada di luar sana, seperti punya buku kehidupan yang kayak gini nih. Anggap ini buku kehidupan. Dan ketika mungkin dia lahir, keluarganya baik, dia sekolah baik-baik, dia punya orang tua yang mengasihi dia, pendidikannya baik, lalu dia kuliahnya baik, kerjaannya bagus juga. Sampai satu hari ada orang yang menulis bagian dari hidupnya yang membuat dia sedih, membuat dia sakit, dan
dan membuat dia kecewa. Dan ketika ini terjadi, ada di antara orang-orang yang gak bisa move on, gak bisa jalan. Buku kehidupannya gak berjalan, rencana Tuhan belum berjalan, masih stuck di sini, masih terikat di sini, masih terjebak di sini. Kenapa? Karena setiap hari yang dia lihat adalah sadness. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Omongannya masih selamanya sama, saudaraku. Karena dia gak bisa move on dari hal kejadian ini. Kenapa saya ketemu sama dia? Kenapa dia lakukan gitu sama saya? Kenapa dia tega-teganya lakukan? Dia gak bisa berjalan penuh. Karena dari pagi yang dia pikirkan sampai malam, dimanapun dia ada, selalu memikirkan kekecewaannya. Dan Tuhan belum bisa melanjutkan pekerjaannya. Sampai satu hari dia bilang, Tuhan, aku mau mengampuni. Dan Tuhan seperti kasih apa? Kasih bolpen sama dia. Kamu tulis. Kalau hari ini kamu mengampuni, seperti aku telah mengampuni kamu. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Dan Tuhan kasih bolpen ini sama saudara. Menulis hal-hal yang baru. Sampai satu hari nanti, rencana Tuhan yang lebih besar terjadi dalam hidupmu. Haleluya, praise God. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Siapa di sini mau menuai segala benih yang baik? Saudara mau tuai buah-buah yang baik. Lepaskan pengampunan ya. So forgiveness is the same as sowing seed. It's the same. So when you forgive, you sow a seed. Nah, sebelum kita berdoa sama-sama, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Lepas di bumi, terlepas di surga. Kalau saudara dalam keadaan baik-baik saja, well, it's good for you. Praise the Lord. Keep it that way. Tapi kalau ada sesuatu yang gak mengganjal hati saudara, satu hari kejadian, saudara, ingatlah pengampunan adalah orang yang seperti orang yang menabur benih. Tabur benih yang baik, engkau akan menuai berlipat ganda buahnya yang Tuhan tumbuhkan. Amin. Dan kalau kita baik-baik aja gimana, Pastor? Saya baik-baik aja hidup. Praise the Lord. Sama halnya, prinsipnya sama. Setiap kali tekanan datang dalam hidup saudara, engkau telah memilih untuk tetap percaya, taat, dan setia. Setia, maka tekanan berat sekalipun akan berubah menjadi jalan keluar. Dan Tuhan bisa menggenapi rencananya dalam hidupmu. Saya pikir gini ya, Yusuf punya mimpi besar dan Tuhan punya rencana besar. Tuhan mau pakai dia untuk memelihara bangsa-bangsa nanti ke depan. Itu rencana Tuhan yang besar. Dan saya percaya setiap kita Tuhan punya rencana yang besar. Hari ini kita lepaskan pengampunan. Dan kita minta visi yang daripada Tuhan bisa terbuka bagi hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya.
yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami menerima kemenangan daripada Tuhan. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang menuai benih yang Kau tumbuhkan. Ada yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Tuhan, di tempat ini saat ini, pejamkan mata saudara. Kalau ada di antara saudara yang mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan, pada hitungan ketiga angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, dan 3. Tabur benih itu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebut namanya. Tuhan, aku melepaskan pengampunan atas orang ini yang telah melukai, telah merugikan, telah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang aku ikat di bumi terikat di surga. Apa yang aku lepas di bumi akan terlepas di surga. Terima kasih Tuhan. Melepaskan segala kepahitan, segala kekecewaan. Mulai hari ini tidak lagi akan mengikat diriku. Terima kasih Tuhan. Dan aku berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, jadikan aku kawan sekerjamu. Pakai aku untuk rencanamu yang besar, yang lebih besar. Seperti Yusuf melepaskan pengampunan, Kau pakai. Kau juga pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk rencana Tuhan yang besar. Berikan kami visi daripada Tuhan. Terimalah segala penglihatan-penglihatan yang baru. Dalam hatimu, dalam pikiranmu, Kau mendapatkan hal yang baru daripada Roh Kudus. Sehingga Kau tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan meskipun ada rencana saudara yang gagal sekalipun, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari segalanya itu. Maka yang itu kita lepaskan pengampunan sebagai benih yang kami tabur. Terima kasih Bapa untuk ibadah siang hari ini. Dalam nama Yesus, kami telah melakukan apa yang Kau mau. Dan biarlah Kau menumbuhkan benih yang kami tabur. In the name of Jesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hai Besti ICC. Happy Sunday. Saya Gladys. Saya Erik dan saya mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami mengundang saudara untuk jangan pulang dulu karena di bawah lantai 6 saudara akan dapatkan gift di info desk, so go there. Yes, dan kami tunggu kehadiran kalian minggu depan di tempat ini. Dan juga saudara, untuk yang pertama, untuk para parents yang memiliki anak kelas 3 sampai kelas 6 SD, kita di iKids akan ada komsel iFollow dari jam 11.30 sampai 12.30 setelah ibadah 2 saudara. Jadi saya mengundang untuk anak saudara bisa hadir, disediakan makanan loh. Betul banget, dan juga anak-anak di sana akan diajarin tentang belajar Alkitab dengan teman-teman sebaya mereka. Yuk, parents, kita ajak anak-anak kita untuk bisa belajar Alkitab bareng-bareng. Nah, sekarang masih untuk parents nih. ICC mengadakan seminar parenting yang berjudul Learning to Stop. Parents akan diperlengkapi mengubah pola relasi guna mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi yang mandiri. Jadi, luangkan waktu saudara di hari Sabtu tanggal 11 Oktober mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang di IPC Hall. Biaya investasi Rp30.000 untuk member iClick dan Rp50.000 bagi yang non-member iClick atau umum. Termasuk makan siang loh, silakan mendaftar di meja informasi di bawah. Informasi selanjutnya, bagi yang akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur, saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening yang ada di depan kursi saudara. Atau saudara yang ingin memberikan secara tunai, saudara bisa memberikan di setiap kotak persembahan yang tersedia atau di mesin EDC. Dan juga saudara bisa memberikan di QRIS. QRIS apa? Kris ya? Kris. Salah, yang benar Christ. Oke, dan yang terakhir, informasi untuk saudara-saudara yang berulang tahun di bulan September ini boleh mampir dulu ke meja informasi ya untuk mendapatkan gift dari ICC. Sekian informasi pada hari ini. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah ini dan kita berdiri menerima doa berkat. Haleluya. Yuk sekali lagi kasih pelukan kiri kanannya, katakan happy birthday.
Ya, ke-17 tahun. Dan di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah para pemimpin. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Para I-Lead, ada departemen leaders, para fasil, dan mereka turut membangun sama-sama gereja di rumah Tuhan di tempat ini. Dan saya berdoa setiap kita ambil bagian ya untuk bisa melayani, membangun gereja Tuhan sama-sama. Yang mau katakan amin. God is good. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik Tuhan janjikan. Dan biarlah digenapi semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kami mau masuk dalam rencana Tuhan. Bahwa kami masuk ke sana. Dan setiap kali kami datang, mungkin kami mengalami pencobaan. Kau berdoa Roh Kudus yang memampukan kami untuk selalu taat, selalu setia, mengikuti jalan yang kau mau, sehingga rencana Tuhan bisa berhasil dalam kehidupan kami. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami, dan kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan Dia melindungimu. Dia sinari saudara dengan wajah yang memberikan kau kasih karunia. Tuhan Yesus hadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Oleh hari ini, sukacita Roh Kudus akan memenuhi saudara. Jadilah berkat di mana saudara ada sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, bukan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus telah terima, ucapkan syukur. Katakan amin. Katakan kiri kanannya Happy Sunday ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.